Halo teman-teman, jumpa lagi kita di podcast Single and Married bersama dengan saya Vini dan Mbak Noni. Halo Vin. Hai Mbak Noni. Oke. Sudah bulan November 20 Mbak Noni. Iya, udah minggu kedua malahan. Menjelang minggu Minggu ketiga ya? ketiga. Heeh. Iya. Sebulan lagi ganti tahun loh. Gila ya, cepet banget loh. Tahun ini tuh kayak, padahal banyak masalah ya, tapi kok cepet banget berlalu. Iya, berarti untunglah kita masih banyak masalah tapi cepat berlalu. Coba bayangin banyak masalah nggak lalu-lalu, coba tuh kan susah. Iya memang, tapi kan kalaupun selesai tahun 2020 bukan berarti 2021 langsung berubah gitu kan, Vin? Iya betul, tapi paling nggak ya udah lewat lah setahun gitu. Tambah tua. Oke, Mbak Dodi hari ini kita ngobrolin apa nih? Kita hari ini tuh sebenarnya sejujurnya ya, kita berdua tuh bingung mau ngomongin apa. Sampai akhirnya tiba-tiba, yaudah kita ngomongin hobi yang ngabisin uang. Oke. Hobi ngabisin uang. Mbak Doni pernah Bukan punya hobi ngabisin uang? Kayaknya hampir semua hobinya Mbak sih, kalau sampai habis tiris gitu nggak ada lagi sih, Nah, enggak ya, Vin. Tapi maksudnya hobi yang kayaknya ngeluarin duit terus itu banyak lah. masalahnya ngeluarin duitnya tuh terus-terusan gitu ya, bukan cuma di awal gitu loh. Iya, terus-terusan gitu. Maksudnya nggak jadi uang balik. Kan ada orang tuh yang misalnya hobi masak, terus terakhir dia jadinya jual masakannya gitu. Nah, Mbak nggak bisa kayak gitu. Intinya dalam Mbak tuh kayaknya nggak bisa berusaha. Maksudnya nggak bisa jadi pengusaha ya. Oke. Tapi kalau hobi tadi yang ngabisin uang tuh apa? Yang Kamu dulu terbaru? deh, kamu Aku. punya nggak? Aku tuh sebentar. Kalau ngomongin hobi ngabisin uang, menurutku itu contoh-contohnya adalah satu hobi ngoleksi tas mahal. Itu ngabisin uang banget ya kan. Hobi. Tapi itu investasi, Vin. Nah, makanya betul ada yang akhirnya bisa jadiin itu investasi, tapi banyak juga kayaknya yang berhenti di hobi doang, Mbak. Kan ngabisin Oh uang. iya ya. Iya, mungkin kalau yang dia bisa jadi investasi, dia punya otak pengusaha. Kalau nggak ada otak pengusaha, kayaknya jadinya cuman bener-bener koleksi aja gitu. Pokoknya yang hobi Oke. koleksi barang-barang mahal, apalah jam tangan, tas, sepatu, itu yang mahal. Terus hobi sama otomotif kan juga mahal ya. Iya, elektronik Mm-mm. terus otomotif pasti mahal banget. Kalau otomotif sih gila ya, kan sekali beli harganya bukan Iya. cuman puluhan juta tapi ratusan juta kan. Iya, kita biasa ganti oli aja kayak mahal banget gitu rasanya, padahal harus gitu. Ini disuruh ngoleksi lagi, Iya benar. ya kan? Kalau aku kalau aku inget-inget hobi yang paling menghabiskan uang itu terakhir itu pas aku sempet pula, jadi hobinya nggak tahan lama, cuma itu doang. Hobi bikin itu loh, lino cutting itu loh Mbak, yang kayak mahat-mahat gitu. Lino cut. Jadi konsep cukil. Jadi kita beli papan karet, terus kita Nah, gambarin, terus kita cukil gitu. Waktu itu ada satu masa aku hobi itu, dan menurutku pas untuk memulai itu kan harus beli banyak barang ya. Terlepas dari, nah pisau cukilnya sendiri tuh udah kayak mahal gitu karena belinya satu set. Waktu itu berapa ya? Aku lupa. Pokoknya dia dapat pisau cukil, terus udah itu perlu beli cat gitu. Itu tuh pokoknya pembelian pertama tuh satu kotak yang kayak starter pack itu kayak 700.000. Terus aku kayak wah mahal banget. Padahal bisa main juga kagak bisa. Cuma kayak penasaran aja, pengen bikin. Nah udah itu harus beli karet-karetnya. Oke, itu juga agak mahal. Terus gara-gara pengen bisa mencukil itu akhirnya ternyata baru ngeh di rumah tuh nggak ada penggaris, nggak ada pensil, nggak ada penghapus, nggak ada cutter, pokoknya barang-barang yang diperlukan. Jadi ujung-ujungnya beli yang perintilan-perintilan itu ya akhirnya jadi mahal. Dan ya itu hobi impulsif. Udah kayak 3 bulan, bosan. 4 bulan. Terus barangnya udah gitu aja, terus kepikiran apa dijual ya gitu di Carousel, ada nggak ya yang mau beli, tapi tetap aja sih nggak dijual-jual, masih disimpan di dalam kotak. Itu kalau aku hobi yang menurutku cukup menguras uang. Kalau Mbak Noni apa? Mbak Noni juga kayaknya musim-musiman gitu ya, Vini ya.
pernah. Oh, dulu waktu kerja tuh suka banget sepatu, tapi menurut Mbak Noni sepatu tuh kan dipakai kerja, jadi nggak apa-apa. Jadi Mbak nggak pernah suka beli baju, beli tas, beli gitu-gitu tuh nggak, tapi beli sepatu tuh Mbak seneng banget. Dan waktu kerja, waktu ngantor dulu di bank, sepatu Mbak tuh bisa warna-warni gitu, Vin, pink, shocking pink, neon gitu-gitu, sampai ditegor-tegor gitulah sama bosnya Mbak Noni, dan Mbak Noni nggak peduli gitu, tetap pakailah sepatu itu tadi. Makanya nama blognya dulu Nyonya Sepatu. Oh, biasa kalau gitu di matchingin sama tasnya nggak? Atau sama bajunya gitu? Enggak, Mbak kan nggak suka beli. Terus Mbak nggak suka, jadi Mbak tuh adalah orang yang nggak suka matching dari atas sampai bawah. Oke. Jadi Mbak tasnya tuh biasanya cuma warna-warna netral gitu ya, hitam, coklat, nude gitu kan. Terus ya udahlah kayak gitu, tapi pokoknya sepatunya warna-warni. Itu sampai lumayan lama sih. Pokoknya selama Mbak kerja kayaknya Mbak seneng beli sepatu. Setelah pindah ke Medan kan sepatunya nggak dibawa, Vin. Jadi ditinggal semuanya di Surabaya kan, dikasih-kasihin orang lah, apalah. Di situ Mbak baru ngerasa kayak aduh sayang banget ya gitu kan. Dan begitu Mbak pindah ke Medan kan Mbak ada 1 tahun itu yang nganggur, Mbak juga jarang pakai high heels lagi. Iya. Jadi begitu Mbak ngantor lagi dan harus pakai high heels, Mbak kayak kesakitan sampai ke punggung-punggung sini, Vin. Iya. Dari situ Mbak kayak udah oke, aku kapok, aku nggak mau beli sepatu lagi. Tapi Mbak kalau misalnya beli sepatu, Mbak beli yang menurut Mbak nyaman di kaki. Jadi alas kaki nyaman aja. Kalau dulu kan. Nah, itu akhirnya hobi beli sepatu atau alas kaki selesai. Terus apa ya, Mbak? Oh, terus karena kita nikah, Mbak seneng beli alat-alat dapur. Kayaknya itu sampai sekarang. Dulu mikirnya gini, oh ya kan aku mau belajar food fotografi ya, karena kan aku nanti bakalan masak. Iya, setelah hampir 8 tahun, ternyata enggak dilakukan. Tapi Mbak seneng aja. Dan barang-barang dapur kan mahal juga kan? Maksudnya perintis sedikit ya kan belinya. Iya. Nah, cuman Mbak tuh kan, nah lagi-lagi Vin, Mbak tuh adalah orang yang nggak suka apapun sama. Jadi kalau misalnya kamu makan di rumah Mbak Noni gitu, nggak akan ada piring orang yang sama di meja makan. Oh gitu. Ya, malah sukanya beda semua ya, bukan yang seragam gitu ya? Iya, Mbak nggak suka orang, bukan nggak suka orang, Mbak nggak suka punya barang yang sama semuanya termasuk di meja makan. Jadi kalau misalnya ada 6 orang yang makan di rumah, ya 6 piringnya beda semua gitu. Itu beda motif doang atau sebentuk-bentuknya beda? Biasanya piring makan bulat aja kan, jadi biasanya cuma beda motif aja sih, Vin. Beda deh di rumah itu, jadi nggak, kalau nyari barang yang sama di rumah akan lumayan kesulitan sih. Iya. Tapi Mbak Noni termasuk tipe yang ngejagain banget nggak barang itu? Misalnya kayak tadi piring gitu. Kalau ada yang pinjam gitu nggak tahu, mungkin ada yang pinjam pasti kayak Mbak Noni ngasihnya kayak, aduh ngasih nggak ya gitu. Iya Mbak, karena kan gini Vin, Mbak kan orangnya kalau beli barang tuh hati-hati, maksudnya hati-hati ngeluarin duitnya kan, karena duitnya kan juga bukan gampang dapetnya. Jadi kalau misalnya ada yang minjem terus nggak balikin, Mbak tuh bakalan inget loh, dan bahkan sampai hari ini Mbak ingat ada yang belum balikin ini, ada yang belum balikin itu. Iya. Kayak gitu. Kamu gimana? Kalau yang terkait hobi paling kan kalau hobi lain misalnya buku gitu kan. Kalau aku kebalikan Mbak Noni, antara mungkin rasanya buku tuh nggak mahal-mahal banget gitu kan, nggak sampai kayak gimana banget. Jadi aku tuh selalu lupa ke siapa aku meminjamkan buku gitu. Jadi maksudnya kalau barang-barangku aku bukan tipe yang ngejagain banget sih, tapi ya nggak bagus juga ya. Padahal kan belinya pakai uang. Jadi Iya, agak-agak. makanya kalau buku kenapa? Kamu kan belinya elektronik, Vin. Enggak, kan elektronik baru-baru ini. Sebelumnya kan aku suka beli buku-buku itu juga kan. Nah, biasa kalau ada teman kayak suka aku pinjamin, baca lagi ini gitu. Atau pas mereka ke tempatku terus pinjam gitu. Cuman ya itu aku nggak ingat berapa buku yang keluar, tapi bisa aja tiba-tiba kayak satu hari temanku, ini buku yang kemarin aku pinjam. Oh iya sini gitu. Terus udah deh, terus nggak tahu lagi yang lain kalau ada yang pinjam gitu.
Terus Mbak Doni Hmm. kalau ngomongin hobi gitu, menurut Mbak Doni pas single sama pas married beda nggak sih? Apa kalau punya hobi kan kayak kita excited gitu ya. Mm-mm. Excitednya punya hobi koleksi sepatu waktu single sama sekarang excitednya hobi beli peralatan dapur, beda nggak sih atau kayak sama gitu? Beda ya. Kayaknya waktu pas masih single mungkin Mbak lebih impulsif dibandingin setelah menikah. Nggak tahu kenapa ya. Padahal Matt itu nggak pernah nggak. Jadi Matt itu nggak pernah bilang kamu nggak usah beli ini ya, kamu nggak usah beli itu. Tapi Mbak kayak tahu-tahu sendiri aja gitu. Misalnya ada yang nggak. Pokoknya gini, Vin. Setiap kali Mbak mau beli barang, misalnya barang A gitu, Mbak akan pikirkan lebih dari 3 hari. Oh, kalau udah lulus 3 hari baru beli gitu ya? Iya, tapi kadang-kadang nggak. Makanya kamu kan Mbak kasih lihat kan kemarin yang apa shopping Iya. cart-nya di Shopee ada berapa? 283 items. Itu karena di Itu koleksi-koleksi gitu, disimpan-simpan dulu gitu ya? iya, bahkan itu ada yang udah kayak mungkin 4-5 bulanan yang lalu, Vin, nggak Mbak check out juga, dan akhirnya kan Mbak lupa kan. Mhm. Berarti kalau yang kayak gitu Mbak nggak perlu dan Mbak nggak pengen banget maksudnya. Mhm. Oh, jadi dari segi impulsifnya itu ya, bedanya di sana ya, Iya, sama iya. Mary. Kalau dulu ya, Vin, beli buku aja Mbak, misalnya Mbak ke Gramedia gitu ya, beli buku itu bisa banyak banget. Oh, kalau di Surabaya dulu Mbak perginya ke Togamas namanya. Oh, Terus beli itu bisa banyak dan Mbak nggak tahu kapan mau bacanya, Vin. mhm. Kalau sekarang Mbak lebih pilih, mungkin karena ada pilihan kali ya. Kita kan sekarang bisa baca buku digital ya. Iya, kalau soal buku ya. Iya, terus karena Mbak pakai Gramedia digital, jadi Mbak cuma langganan. Oh iya, kalau pas mau langganan Mbak mikirnya gini, oke, bulan ini kira-kira aku bisa baca berapa banyak ya? Misalnya aku cuma bisa baca 3, oke, Mhm. aku akan langganan. Tapi kalau aku nggak akan mau baca, bulan depan Mbak stop langganannya. Oh, ya. Kayak Terus gitu. nanti kalau mau baca dilanjut lagi. Kalau ya, terus nanti kalau mau baca baru Mbak apa namanya bayar lagi gitu. Mungkin gara-gara itu kali ya si Gramedia itu sering apa sih namanya susah banget Mbak bayar lewat aplikasinya. Ingat kan Mbak juga Iya, cerita kamu nih kok iya, iya. bermasalah terus sih. Karena hilang timbul. Iya. Oh, gitu. Aduh, tadi aku mau nanya sesuatu. Eee, Tapi kamu selama COVID pasti banyak kan hobi-hobi yang tiba-tiba bermunculan gitu. Hobi tambahan ya itu, jadi beli alat-alat dapur. Kan sebelumnya aku nggak pernah pokoknya nggak pernah ngapa-ngapain di dapur. Di dapur tuh hanya Hmm. masak mie instan dan masak air panas gitu. Nah, gara-gara pandemi kan jadi mulai masak-masak itu. Ya itu berasa juga tuh beli barang-barang apa bikin-bikin kue itu kan. Jadi yang sampai Iya. kayak seadanya pokoknya yang kan perlu waktu yang lucunya dulu kan aku pernah mau bikin cake ya, mau bikin cake, terus aku tuh nggak ada mixer. Abis itu sama temanku dia bilang bisa, kamu kocok aja pakai tangan, cuman harus lama. Akhirnya aku Heeh. kocok mbak pakai tangan, terus tentu saja nggak jadi cake-nya, kayak bantet gitu loh. Padahal itu tuh aku bikin tengah malam, jadi aku kayak astaga kecewa banget, cake itu kan telurnya banyak ya gitu kan. Abis itu cuman Oh. aku kekeh nggak mau beli mixer karena aku udah jangan-jangan ini cuma sebentar nih hobinya gitu. Ternyata memang ya berkah anak soleha. Ternyata pas kakakku ada mixer yang dia nggak pernah pakai. Jadi ada dan udah lama tapi kan masih bagus gitu kan. Akhirnya aku bilang pinjem dong sini pinjem ya udah. Akhirnya aku dapat mixer. Terus yang awal-awal masak juga, oh ada nih nemu cara bikin roti. Tapi kan aku nggak ada oven gitu kan. Terus udah lagi cari cara bikin roti tanpa oven. Akhirnya aku ngelakuin tuh Mbak, bikin roti yang pakai teflon. Terus itu kan sebenarnya ngeri ya, pakai teflon terus dialasin, terus nunggu rotinya. Hmm. Jadi aku sempat bikin itu. Nggak berapa lama dari abangku juga. Ini ada oven nggak pakai? Oh ya sini sini sini. Jadi aku kedapat oven gitu. Jadi nggak usah beli. Jadi ya udah sisanya aku beli yang kecil-kecilnya aja. Terus lama-lama oh iya ya beli tepung tuh mahal juga ya. Beli mentega tuh ternyata mahal ya gitu. Jadi itu sih hobi Iya, baru iya, iya. yang menguras lumayan uang. Tapi kalau masak-masak kayaknya enak ya. Kalau maksudnya kalau bikin kue gitu kan hasilnya bisa dinikmati gitu loh. Gitu nggak sih kalau Mbak Noni? Mbak Noni kan Iya, juga nggak rugi kan. benar. Iya. Mbak Terus juga ngerasa gitu sih kalau Vin, kayaknya kita delay deh.
Masa? Enggak, aku nggak Hmm, ngomong. Oh ya, dikit ya? iya. Ok Heeh. oke. Nggak apa-apa, lanjut aja. Kalau hobi masak sih menurut Mbak masih seru aja karena kan masih bisa dimakan semua orang kan di Mhm, rumah. mhm. Lumayan lah gitu, nggak usah jajan. Terus Iya, betul. eh dan Mbak tuh salut deh sama orang-orang yang bisa kayak baru belajar masak terus udah bisa bikin PO-PO-an gitu dan ada orang yang mau pesan. Iya, Aduh, iya, tuh iya. hebat banget sih gitu. Mbak nggak pede tau nggak sih? Iya, padahal kan Mbak Noni udah mendapatkan itu, pengakuan atas beberapa resepnya, kan? Resep orang yang di recook ya. Loh, nggak apa-apa, yang penting kan berhasil, gitu. Tapi kalau ngomongin hobi masak, Mbak Noni pernah gitu juga nggak? Kayaknya dulu kita pernah pernah bahas, waktu tren apa, garlic, apa tuh, Korean garlic apa itu? Korean Oh garlic iya, garlic bread ya? iya Atau kan apa kita sih pernah bahas namanya? ya, iya Korean garlic bread. Kalaupun kita hobi masak, terus kita pengen bikin Korean garlic bread, modalnya kan mahal gitu, kayak mendingan beli, Iya. gitu kan. Mungkin kalau untuk di rumah kali, Vin. Iya sih, Maksudnya hanya untuk kita sendiri. Tapi kalau misalnya mau bikinnya gede gitu, iya. lumayan untung. Karena katanya bisnis makanan paling untung kan? Iya sih, itu ya kalau itu benar-benar hobi yang akhirnya bisa jadi duit ya. Apalagi sih menurut Mbak Noni hobi yang bisa jadi duit? Banyak banget. Oh, sekarang itu teman-teman Mbak Noni yang pada gila tanaman kan. Terus Mhm, kan mereka beli tanaman tuh yang mahal-mahal gitu, Vin, yang benar-benar jadi kayak inceran-inceran orang gitu ya. mhm. Nah, itu akhirnya sama mereka dipotong-potongin gitu tanamannya terus dijualin. Oh, Mereka nggak jadi pedagang kayak, oh kita harus selalu ada, nggak juga sih. iya, Tapi iya, kayak hari ini dia jual ini, mungkin nanti bakal jual lagi sebulan kemudian ya gitu. Karena oh, kan yang punya dia sendiri kan. iya. Jadi dari yang tanaman gede dia Terus dia belah-belah kecil gitu ya, terus ditaruh ke iya, iya. oh, Uh-uh. iya benar juga ya. Mhm, mhm. Terus kemarin tuh ada salah satu yang jualan jualan apa namanya tanaman, terus kan chatting sama Mbak Noni, terus dia Mhm, bilang gini, Mbak, adiknya aku tuh ternyata tahu Mbak Noni, tahu dari blog, dia baca blognya Mbak Noni mhm. gitu. Terus Mbak, oke, terus akhirnya kita ngobrol-ngobrol, cerita-cerita. Jadi terus Mbak tanya, kok akhirnya bisa jualan? Jadi dia bilang suka tanaman, terus Mhm. kayak dia rajin aja gitu cari-cari tanaman kemana-kemana, terus tanaman-tanamannya dia, tanaman mamanya, tanaman om tante segala macam, dia udah dijualin, Vin. Oh, dan sekarang berarti bisnisnya jadi jualan tanaman? Iya, selain kerja. Ya, cuman Oh, ya itu tadi kan jadi emang nggak maksimal, paling mhm. maksimal itu di weekend lah, kan weekend libur ya. Tapi di hari hari kerja gitu dia sih nggak jual-jualin banget gitu. Mmm, Cuma lumayan kan jadinya. iya. Menurut Mbak Noni berarti sebenarnya ya, kalau dipikir-pikir semua hobi itu bisa dijadikan uang loh ya, kalau yang punya hobi itu telaten gitu. Iya nggak sih? Iya, dulu kan waktu pas Mbak di Surabaya dulu, Mbak Heeh, tuh ada satu toko kalau Mbak lagi nyari kayak lensa atau kamera yang second gitu yang bekas ya. mhm, Dulu ada dia jualnya tuh dia jualnya bukan online sih, kan zaman dulu belum ada online ya. mhm, Dia jualnya cuma dari kayak mulut ke mulut, tapi kita akhirnya udah tahu lah si A ini yang jualan gitu. Terus mhm. Mbak sempat beli beberapa kali sama dia. Bikin awalnya Mbak kalau mau beli janjian kok aku mau punya gitu kan bilang oh ya punya ya udah kapan kita janjian ketemuan gitu kadang ketemu dia di rumahnya kadang ketemu di kafe atau apa gitu kan Vin terus sekitar 1 tahun dia udah punya toko Vin Oh, jadi kayak toko kamera gitu yang jual second hand gitu lah ya mhm, mhm, lalu waktu pas Mbak udah pindah ke Medan kan Mbak tuh masih ikut yang kayak grup-grup fotografi gitu dan mhm. Mbak lihat dia udah punya toko besar plus udah punya online store. Wah, iya, 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 itu hobi yang Dia awalnya tuh cuman yang kayak 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 yang kayak jual yang satu-satu gitu loh, Vin. iya. Hebat kan? Iya, iya. Itu tuh apa ya dia ya, selain telaten, mungkin memang juga harus seneng kali ya sama yang dilakuin ya?
Coba kalau dia nggak senang. Iya. Mm-mm. Dan jago jualan sih, Vin. Oh iya, Jago benar. bisnis. Balik Jago lagi bisnis itu Mbak nggak bisa. ada insting pengusaha. Tapi pun ya itu kalau hobi yang jualan. Termasuk kan hobi-hobi kayak nulis gitu, kayak Mbak Noni blog gitu kan itu akhirnya bisa jadi sesuatu yang menghasilkan juga kan gitu. Oh iya bener, nulis sama jadi pas travel ini kayaknya sesuatu yang lumayan juga sih Mbak harus akuin. Waktu Mbak kan mulai suka traveling itu udah dari dulu banget kan, dari SMA Mbak pertama kali jalan-jalan. Terus waktu pas Mbak di Surabaya, Mbak pertama kali nulis buat majalah. Majalah, namanya majalahnya tuh majalah tulisan Mbak Noni yang pertama kali, sebenarnya sebelum itu ada di satu kayak koran-koran gitu, itu ke Klaten mungkin. Tapi yang Mbak ingat waktu yang pertama kali masuk ke majalah jalan-jalan itu pas Mbak nulis tentang sapa di Vietnam. Dan itu langsung dapat duitnya lumayan gede loh, Vin. Oh gitu, wow, ya. Zaman dulu itu kalau tuh dibayarnya kalau nggak salah sama jalan-jalan 1,5 atau 1,7 juta. Lumayan banget untuk satu tulisan. Iya, itu gede banget. Iya, terus yang iya. Dan yang paling mahal itu yang dibayar sama Garuda dulu. Oh. Jadi Garuda dulu nama majalahnya kan Garuda Airlines ya kalau nggak salah ya. Karena kan ganti ya. Jadi apa sih? Color ya? Lupa, yang di pesawat ya, yang buat dia di pesawat. Pokoknya yang paling mahal Mbak pernah dibayar itu sama si Garuda. Kalau nggak salah Garuda tuh bayarnya 2,5 juta atau 3 juta gitu deh. Oh, iya benar. Iya nulis, betul. Nulis menghasilkan uang juga. Iya, terus dari blog juga, Vin. Mbak inget banget ya, pertama kali, Mbak kan ngeblog tuh cuman karena seneng-seneng ya, dan Mbak udah mulai ngeblog dari 2000 berapa ya, 2003 apa 2002 gitu. Terus Mbak mulai dibayar ngeblog itu pas 2013 kayaknya. Jadi dia ngubungin Mbak Noni lewat email, cewek itu tinggal di Bandung, dia punya perusahaan, dia bukan punya perusahaan sih, kayak punya workshop gitu, bikin apa sih namanya peralatan bayi gitu kayak box bayi tapi yang dia bilang organik sama apa gitu pokoknya apa sih namanya lebih aman lah untuk anak segala macam. Dan Mbak ingat banget dia bayar Mbak Noni pertama kali 300.000. Oh. Tapi kan itu maksudnya apapun yang kayak gitu itu kalau yang pertama kan pasti kayak seru banget gitu ya, yang tadinya iseng-iseng terus jadi uang gitu. Iya. Vini, kamu tahu nggak zaman Mbak Noni dulu? Mbak nggak tahu deh. Kamu baca majalah Bobo nggak sih? Baca. Jadi waktu Mbak Noni kecil dulu, Mbak udah kirim kayak tulisan-tulisan cerpen gitu ke Bobo dan nggak pernah naik, Vin. Jadi pertama kali tulisan Mbak Noni tuh naik tuh di majalah jalan-jalan. Mbak tuh kayak luar biasa senengnya. Mungkin itu salah satu hari yang terbaik deh dari yang pernah Mbak. Seru ya. Kamu tahu kan kamu pernah kerja di koran kan? Tapi kamu ngerti deh gimana rasanya. Ngerti banget ketika hari pertama melihat nama kita muncul di sana. Iya. Apalagi dulu kalau aku di koran kan, jadi kan awal-awal kan 3 bulan pertama kan ini masih kayak training gitu. Jadi aku tuh sebenarnya udah nulis banyak artikel, cuman namaku belum boleh dimunculkan gitu. Jadi nggak ada namaku. Muncul adalah nama partner yang lebih senior gitu. Jadi aku cuma bisa ngeliat. Terus begitu udah diangkat jadi pegawai tetap kan, baru deh keluar. Terus kerjaan papaku di rumah adalah beli majalah itu. Padahal karena kan aku di media Indonesia, mereka distribusinya ke Kalimantan kan nggak terlalu banyak ya. Tapi ada, dan itu tuh agak lama lah gitu. Akhirnya aku ingat papaku beli, terus dia gunting kan, terus di clipping gitu, diarsip. Terus saya kayak, oh iya ini majalah tulisan pertama. Aku paham perasaan Mbak Noni. Iya kan, nah itu ya, Mbak tuh, iya bener. Terus Mbak tuh lagi nggak berapa lama, atau Mbak lupa deh, pada saat itu Mbak lagi pacaran sama Matt atau gimana, karena Matt beli majalah itu. Dia beli majalah yang versi online-nya. Oh, terus gimana? Maksudnya dari sana dia jadi lihat tulisan Mbak Noni? Enggak. Kita udah pacaran, terus Mbak kasih tahu, tulisan aku tuh masuk majalah ini. Jadi Matt beli majalah itu. Tapi dia beli yang versi online, yang pakai video gitu kan. Jadi Mbak bisa simpen. Gila ya, tuh lama banget loh. Bener.
Iya 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 iya. Apalagi Terus dari situ heeh, kayaknya Mbak mulai sering sering nulis buat majalah, Vin, sampai mmm, kayak misalnya di email gitu diminta punya Mbak tulisan baru. Padahal kan sebenarnya Mbak jalan-jalannya juga nggak terlalu banyak juga ya. mhm 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 mhm. Tapi lumayan sih sampai diminta-minta kayak gitu. Ih, Iya. gila ya, kangen loh. Ayo Mbak Nuni, aku tuh ya nggak pernah mendapatkan pekerjaan dari blog. Cuman memang akhirnya ada kalaupun ada kerjaan nulis itu karena kenalan di kerjaan yang lalu, tapi ya itu jadi nawar-nawarin nulis gitu. Cuman aku kayak seru juga ya kayaknya ya bisa nulis-nulis yang berbayar gitu di blog. Cuman itu aku curhat aja ini sekarang. Tapi Tapi aku rasa mungkin mungkin ya itu ya, mungkin emang sekarang oke lanjut. kita delay lagi ya. Iya, oke balik. Mbak Nani bilang apa? Mbak Roni bilang tadi satu tahun belakangan ini memang kayak kerjaan nulis di blog itu nggak tahu ya buat Mbak Noni pribadi sih berkurang berkurang banyak banget, Vin. Oh, karena apa ya? Karena orang udah nggak di blog. Oh, karena orang jarang baca ya, kata menurut Mbak Nuni ya? Jarang ke blog ya? Mm-mm. Mm-mm. Orang udah nggak terlalu main di blog lagi. Orang sekarang mainnya di Instagram atau YouTube atau TikTok kan kayaknya. Mhm. Jadi bukan nggak main sih di blog. Apa sih mungkin orang kayaknya kalau baca gitu effortnya gimana gitu ya. Padahal kalau di blog itu kan bisa di Google kan sama Iya. kayak YouTube juga. Mhm mhm mhm. Tapi, oke oke, di luar yang setahun ini, aku pokoknya pernah dibilang sama temenku waktu kita cerita-cerita soal blog. Maksudnya ketika kita mau punya hobi yang bisa menghasilkan, memang kita tuh harus fokus ya. Misalnya kalau kayak Mbak Noni pun kan di blognya kan fokus traveling, lumayan fokus di traveling gitu kan. Jadi ya itu yang akhirnya bisa ngasih Mbak Noni ke kesempatan-kesempatan travel gitu, apa, nulis-nulis di majalah soal traveling. Terus aku pikir kalau kayak aku kan kayak blognya super random ya, jadi kayak sebenarnya wajar-wajar aja kalau nggak ada akhirnya blog itu ya hanya jadi blog yang cuma untuk nulis-nulis aja. Menurut Mbak Noni gitu nggak sih? Memang maksudnya apapun hobinya sebaiknya memang harus difokusin gitu sama satu gitu. Mungkin sih kalau kita lebih niche ya, namanya niche kan Iya iya mereka iya. bilang Heeh. bahasa kerennya. Mhm. Fokus misalnya kayak blog yang khusus buat travel aja gitu. Ya udah dia nulisnya tentang travel aja. Mhm. Tapi Mbak kan ngerasa Mbak kan hidupnya nggak traveling terus, Win. Kalau Mbak kayak gitu ntar blognya kosong dong. Jadi Mbak memang nulisnya banyak hal gitu loh. Ya jadinya daily life kan. Terus Mhm. akhirnya kan muncul tuh nama nama niche yang lifestyle blogger. Nah, Iya. Mbak tuh dikategorikan ke dalam itu Mhm mhm mhm. lifestyle tadi. Dan menurut Mbak sebenarnya traveling juga bisa kemana-mana sih ya. Kayak orang orang traveling misalnya juga pakai skincare misalnya. Nah, Misalnya iya. akhirnya dia juga bisa review tentang skincare gitu Mhm. kan. Terus orang traveling yang dia khusus kuliner, akhirnya Mhm. dia banyak bahas tentang makanan Mhm. gitu kan. Sebenarnya sih bisa kemana-mana ya, fleksibel lah Iya ya. iya. Soalnya Mbak lihat juga ada satu teman Mbak Noni di Instagram tuh dia hmm, nama Instagramnya aja udah tentang kuliner, tapi dia di endorse-nya itu macem-macem, Vin, Mmm. sampai rumah sakit pun endorse dia. Oh, oke. Kalau yang rumah sakit nge-endorse dia, dia membahas segi apanya? Rumah sakitnya memang? Iya, rumah sakitnya. Oh oh karena dia udah ada banyak pengikut, maksudnya follower-follower yang Iya, dari iya, iya. Jadi Instagram. mungkin udah nggak fokus lagi ya kayak gitu. Iya Mungkin iya, ya dia tetap akan posting tentang tentang apa namanya makanan. Cuman waktu ada orang endorse atau apa ya dia tetap terima. iya iya. Mmm, mhm mhm. Iya Itu sih. tuh hobi jadi duit tuh, Vin. Iya bener, hobi jadi duit. Oke, pokoknya hobinya boleh ngabisin duit, tapi kalau bisa tuh bisa jadi duit juga gitu kan ya. Jadi ada keluar, ada masuk. Akhirnya balik gitu ya. Ya. Mbak juga sekarang tuh kan lagi seneng beli tanaman lagi gara-gara Lagi. gara-gara main lagi kayaknya nyalain temen deh jadinya. Bukan sih maksudnya kayak ada temen kan kalau ada temen tuh kita kayak wah iya jadi seru lagi ya ya udah beli-beli Iya. lagi padahal kemarin dulunya juga udah main tanaman juga gitu. Terus Mbak mikir, aduh kenapa cuma beli doang sih? Kenapa kok nggak jualan aja?
Mungkin Mbak Noni harus berguru bukan berguru, harus meminta sedikit ilmu dari teman yang insting pengusahanya tinggi supaya bisa dijadikan uang itu barang-barang. Mungkin ya gitu ya. Aduh, gue bingung ya Mbak. Tapi kalau misalnya misalnya kayak Mbak Noni gitu punya hobi, terus hobinya akhirnya nggak bisa dijadiin uang, nggak apa-apa juga sih, asal bikin senang aja gitu ya nggak sih? Dan yang penting beli tanamannya nggak sampai kayak, ya kan? Nggak sampai kayak bokeh banget. Gila-gila. Iya, terus demi dapat tanaman gitu. Gak sih, Mbak sih kayaknya bolehlah berbangga diri. Kalau Mbak ngerasa Mbak apa ya, maksudnya kayak kemampuan buat menahan diri cukup oke lah. Iya. Apa ya namanya istilahnya ya? Iya. Biasa kalau di pertemanan itu aku juga dulu gitu. Kalau di pertemanan misalnya kalau ada 4 orang keluar, 3-nya jago belanja, aku adalah bagian yang nggak usah lah ngapain sih gitu. Aku rasa Mbak Noni juga kayak gitu. Gitu nggak? Mbak sih nggak ngaruh teman Mbak Noni. Jadi Mbak selalu seneng mereka belanja. Jadi Oh Mbak gitu. gimana non beli nggak? Beli aja. Mbak tuh kayak ngerasa oke, kalau dia beli tuh kan aku happy banget ya gitu. Jadi dia punya terus aku bisa lihat gitu. Oh berarti kebalikan sama oke, beda-beda. Tapi Mbak Noni Sampai temen Mbak tuh dia bilang gini, Vin, kamu nih ya, kamu tuh nyuruh-nyuruh aku belanja terus deh, dia bilang gitu. Supaya kamu selamat. Jadi Mbak nggak belanja karena dia udah belanja. Oh, jadi Mbak Noni nggak akan mengerem orang lain, tapi Mbak Noni mengerem diri sendiri kalau mau belanja. Kecuali dia bilang, kan Mbak nggak tahu, Vin, nanti Mbak bilang ngapain dibeli gitu kan. Taunya dia kan pengen banget. Jadi, kecuali dia bilang dari awal, non kalau misalnya kita ke situ, tolong ya ingetin ya nggak usah beli ini gitu. Ya udah Mbak inget. Oke. Berarti lain kali kalau kita jalan-jalan, aku akan kasih tahu itu dulu ke Mbak Noni. Mbak Noni kalau aku mau belanja yang nggak penting, tolong nggak usah. Suruh aku nggak usah belanja. Tapi lain sih ya. Kalau belanja, kalau hobi, menurut Mbak Noni, cowok sama cewek, hobi yang menghabiskan uangnya lebih banyak, maksudnya beda nggak sih? Misalnya cowok mungkin kalau punya hobi lebih ngabisin duit, cewek lebih nggak ngabisin duit gitu. Ada gitu-gitunya? Kalau menurut Mbak Noni tuh ya, kalau cewek sebenarnya mungkin generalisasi ya, nggak semua juga, tapi yang ini Mbak lihat aja dari circle-nya Mbak Noni. Kalau cewek tuh ya misalnya suka contohnya apa ya? Waktu kemarin dulu misalnya Mbak Noni suka jalan kaki. Jalan kaki. Itu kan jalan kaki sebenarnya gratis ya, Vin ya. Cuman pakai celana olahraga, terus sepatu udah gitu. Dan tapi perintilannya banyak banget kan, mau topi lah, mau handphone lah, apalagi ya. Terus paling parah tuh abis jalan kaki, oh iya kita ngopi dulu, kita sarapan dulu. Itu yang bikin mahal, Vin. Benar. Terus baju olahraganya nggak mau cuman misalnya 2 atau 3 pasang aja gitu kan, bisa dicuci kering. Cuci keringnya sebenarnya loh gitu. Tapi kan enggak, maunya punya sport bra, bahkan mungkin lebih dari 10 gitu. Iya. Bener. Terus belum celana leggingnya. Oh iya. Apalagi waktu pas yoga kemarin, Mbak aja punya matras 2, Vin. Padahal kan yang dipakai cuma 1. Matras yoga Mbak Noni itu 2. Terus Mbak tuh punya blog sendiri. Jadi kan ada blog gitu ya. Karena Mbak nggak mau sharing blog, coba. Padahal di studio yoga ada blog ya. Tapi Mbak beli sendiri blognya. Terus Mbak punya tali sendiri. Itu kan hal-hal yang sebenarnya kan ada di tempat yoga gitu. Iya. Terus kalau jadi tuh perintilannya itu. Kalau cowok lebih nggak terlalu ini kali ya sama perintilan gitu ya. Makanya kesannya Mbak nggak tahu kalau cowok lain ya. Iya. Tapi kalau Matt, Mbak lihat dia nggak terlalu kayak gitu ya. Matt misalnya kemarin dulu dia sempat suka banget golf ya. Udah dia punya 1 perangkat alat golf, sepatu golf, kaos kakinya tuh tetap yang biasa yang dia pakai, celana pendeknya juga tetap celana pendek olahraga biasa dia pakai, baju polonya juga yang biasa dia pakai ke kantor ya dia pakai juga olahraga gitu kan. Jadi kayak
ya udah gitu aja cukup. Iya. Dan cowok kan biasa yang malah kalau udah punya satu pakai aja terus sampai udah buluk gitu kan, baru dibelikan pasangannya. Kayaknya aku sering lihat kayak gitu. Iya. Badannya gitu juga nggak? Tapi kalau match sih iya ya, tapi Mbak nggak tahu kalau kalau cowok lain kan nggak tahu What? nggak deket sama cowok-cowok lain juga gimana kalau Vin? Iya. 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 Aduh. Sebentar. Oke. Oh ya. Tadi pokoknya hilang terus sampai Mbak bilang nggak tahu cowok-cowok lain. Sekarang putus nggak? Nggak ya? Oh ya. Oke. Iya, kalau kalau yang cowok-cowok itu soalnya aku ngelihat abang-abangku sama istri-istrinya semua kayak gitu, Mbak. Jadi abangku tuh bagian yang pakai apa yang ada, terus kalau yang modelnya kalau di lemari baju cuma akan ambil baju paling atas dan diulang-ulang terus aja itu yang paling atas gitu kan. Sampai yang atas itu dari merah udah jadi pink, biru gelap jadi biru terang. Nah, nanti yang beliin istrinya gitu. Mungkin kayak gitu ya kalau cowok ya. Mungkin kebanyakan cowok kali ya. Pokoknya abang kamu sama Matt tuh agak tipe Matt itu cuma belanja setahun sekali. Jadi waktu kita ke US, biasanya dia belanja dia keperluan dia 1 tahun. Nah, ini kita nggak pulang ke US, berarti dia nggak Ya belanja. sama sekali. Gantian Mbak Noni yang belanja. Ih, jelek banget. Mbak juga nggak tahu ya. Kayaknya signalnya jelek deh hari ini. Enggak. Ini sinyalku. Sebentar, Mbak. Aku ambil sesuatu. Biar freeze lagi. Ya. Sekarang kayak. Ntar aku ganti ini sebentar. Mau hujan nggak di sana? Enggak, aku kan di kamar. Kamarku itu kan sinyalnya kadang bagus, kadang enggak kalau aku pakai WiFi. Makanya kalau aku di kamar biasa aku pakai handphone, pakai hotspot. Oh. Nah, tadi aku pakein sinyal WiFi. Cuman ya itu nggak stabil. Oh, bisa jadi sih mau hujan. Tadi soalnya baik-baik aja. Oke. Terus tadi sampai mana? Sampai cowok. Jadi cowok mungkin lebih nggak. Maksudnya kalau punya hobi, tapi itu bukan urusan hobi sih ya. Itu urusan belanja ya yang tadi kita bahas ya. Mungkin kalau hobi mereka juga gitu kali ya, Vin. Kita kan nggak tahu ya. Iya ya. Tapi hobi tadi yang kayak Mbak bilang si Matt, hobinya golf. Tapi dia kayaknya nggak perlu aja gitu beli kaos kaki 7 pasang untuk 7 hari gitu. Nggak kayak cewek kan, sports bra hari 10 gitu kan. Tapi Matt itu kan agak ya gitu, dia memang karena dia nggak main golf setiap hari kan, Vin. Dia kan main golf cuma weekend doang. Jadi mungkin dia nggak merasa perlu. Kalau setiap hari mungkin dia perlu juga. Oh, sama mungkin kadang kalau cewek kan jatuh-jatuhnya kalau punya hobi harus misalnya yang tadi itu kalau lari segala macem karena harus foto-foto. Ya bisa jadi ya. Ya, mungkin gitu. Jadi biar seru. Terus nanti alasan berikutnya adalah biar ada motivasi olahraga supaya bisa. Iya benar. Iya. Tapi kalau sport bra gitu atau perlengkapan olahraga, celana training misalnya atau legging atau matras yoga, kalau dia yoga menurut Mbak sih memang perlu sih. Cuman ya dari jumlahnya mungkin yang mempengaruhi kali ya, Vin. Iya, benar. Iya. Oke. Terus apalagi ya tadi kita ngomongin hobi menghabiskan uang. Oh, terus kalau olahraga kan investasi, Vin. Investasi kesehatan. Investasi kesehatan dengan syarat abis olahraga
tidak mampir ke rumah makan untuk makan makanan-makanan berlemak. Iya, bener juga. Ya. Aku tahu nggak yang paling lucu? Jadi jalur Mbak dulu jalan kaki pagi itu ya, ada 2 restoran Padang. Jadi ada restoran Garuda sama restoran sederhana tuh yang kita lewatin setiap harinya. Jadi setiap kita lewat nanti kita bakal nyium, ih gila ya bau rendangnya enak banget. Kok bayangin dong pagi-pagi kan mereka lagi masak pastinya Iya, kan. iya. Kayak aduh kok kayak ini wangi apa ya, ini wangi apa. Jadi baru berapa kali puteran udah lapar. Terus akhirnya mampir nggak? Nggak, Oh, pagi-pagi berat banget makan Padang kan, Vin. iya. Kalau aku mungkin aku mampir, aku bungkus untuk makan siang. Terus kamu punya hobi apa lagi Aduh, belakangan ini? aku anaknya tuh nggak banyak hobi deh. Apa ya? Aku lihat dulu. Hobi tanaman kemarin juga belum bisa dibilang hobi karena cuma beli sedikit. Nggak ada sih, Mbak. Aku nggak. Kayaknya aku tuh bukan yang bisa. Maksudnya bukan tipe yang kalau suka sesuatu ditekunin banget gitu kayak telaten gitu. Misalnya kayak Mbak Noni kalau suka koleksi piring tadi, Mbak Noni rutin gitu kalau ada ketemu yang bagus beli. Nah kalau aku tuh nggak ada kayak gitu-gitu ya. Boring kali ya hidupku nggak ada hobi ya. Nggak ada Mbak. Tapi kan kamu suka baca buku. Oh iya betul ya itu baca buku ya bisa ya itu hobi sih. Cuman kan buku kan juga paling belinya paling mentok sebulan 2 kali gitu. Ya udah itu aja. Itu pun kalau lagi rajin, kalau enggak sebulan sekali. Maksudnya hobinya yang standar gitu loh, yang biasa-biasa gitu. Biasa-biasa. Terus dong, Vin, daripada kamu hobinya ngabisin duit, susah nanti. Betul juga sih. Iya betul. Sama kan nah kalau kita ngomongin blog lagi tadi kan ya itu kan banyak yang akhirnya udah nggak nulis blog atau apa kan gitu. Nah, kalau aku kenapa kadang sekarang maksudnya masih merasa hobi itu asik nulis karena kayak nggak usah bayar gitu, kayak nulis aja gitu. Kan enak kan. Ya bayar domainnya doang sih di awal gitu, tapi kan kayak setiap saat bisa dilakukan hobi tersebut tanpa harus ngeluarin uang gitu. Sebenarnya sih iya. Mbak kayaknya mesti nulis blog lagi deh. Mbak udah sebulanan lebih loh nggak nulis. Mbak Noni Ini itu waktu terlama. waktu terlama. Mbak nggak nulis. Terus Mbak Noni nemu apa di Instagram? Aku lihat postingan itu. Itu apa Instagram? Oh, jadi ada yang kayak fitur barunya si Instagram namanya Guide. Oh, guide, iya, iya, Terus iya. Mbak kan langsung baca apaan sih nih, rupanya dia bilang tuh kayak ya udah kayak semi blog gitu, kita kumpulin beberapa foto yang udah kita foto atau video yang udah kita posting atau kita mau posting, terus udah dia dijadiin di nanti dia jadi kayak ada folder sendiri kayak IGTV gitu. Kayak itu ya, kayak dulu apa Stellar ya kayaknya modelnya aku lihat postingan Mbak Nuni ya. Stellar? Iya. Ya, Stellar. Mbak sempet juga sih main Stellar. Kamu sempet nggak? Sempet dikit aja, terus habis itu udah nggak main lagi. Sebenarnya menarik sih ya, Stellar itu bikin kita nulis gitu di Tulis, foto-fotonya iya, kan. iya benar. Tapi ngomong-ngomong, hobi-hobi sekarang tuh jadi dimudahkan nggak sih dengan teknologi? Ngaruh nggak ya? Maksudnya mungkin kalau hobi, kayaknya jadi mendukung ya teknologi sama hobi gitu, ya nggak? Iya, Vin. Apalagi hobi-hobi yang memang bikin orang apa sih namanya menampilkan karyanya dulu. Dulu misalnya orang foto kan susah ya, misalnya fotonya mau ditaruh di mana nih gitu. Sekarang gampang ya, tinggal posting aja di sosial media, banyak banget medianya lagi. Sama itu juga kalau aku lihat karena teknologi juga, misalnya kita mau ada hobi apa, kita gampang banget cari referensi ya kan di YouTube lah. Iya. Jadi kayak ngebantu banget. Hobi edit foto, terus tinggal cari deh di YouTube apa foto kan orang juga bagi-bagi filter-filternya gitu kan. Iya. Dan gilanya lagi ya itu apa sih kayak aplikasi-aplikasi gitu kan yang edit foto. Ih gila Mbak setuju deh sama orang-orang yang bikin aplikasi kayak gitu. Kan dulu susah banget, Vin. Jadi dari dulu itu kenapa Mbak nggak terlalu suka main video? Karena Mbak nggak pinter ngedit video.
Sementara video harus diedit kan, nggak mungkin mentah-mentah gitu diposting. Kan harus diedit, dan Mbak ngerasa tuh susah banget sih, aku susahnya. Padahal Mbak pakai Mac itu dari tahun 2011. Harusnya ada iMovie kan. iMovie kan lumayan gampang ya. Iya. Lumayan gampang buat ngedit video. Tapi Mbak baru mulai bisa pakai iMovie itu kayaknya kapan ya? Mungkin 4 tahunan yang lalu lah. Terus sekarang tahun ini yang terutama yang paling kayak Mbak sampai gila banyak banget nih aplikasi ya, kayak semua tuh bisa dipakai gitu. Iya. Sampai bingung yang mana yang mau dipakai. Dan berbayar apa free? Memang yang paling bagus itu kalau yang kayak full gitu kan. Tapi enggak. Contohnya Mbak sempat pakai lumayan lama tuh InShot. Mungkin ada 1 tahun 2 tahun ini Mbak pakai InShot. Itu yang walaupun Mbak bayar yang pakai yang Pro. Tapi yang nggak bayar pun itu sebenarnya udah lumayan loh kalau hanya untuk belajar aja. Terus ada VN. Terus ada cut apa ya kemarin ya, aduh apa sih, Mbak sempat download dan sempat pakai sekitar 2 bulanan itu, lama-lama Mbak bosan kan karena kebanyakan aplikasi. Terus kalau mau filter gitu ada juga yang aplikasi pakai filter gitu, Vin. Gila dimudahkan banget kan, sampai Mbak nggak pakai laptop lagi, Vin, buat ngedit video. Oh, jadi bener-bener dari handphone doang? Iya, pokoknya dari mulai kapan ya? Kayaknya mulai tahun ini. Mulai dari Mbak di US kemarin, Mbak udah jarang banget ngedit pakai video. Pakai laptop. Tapi handphonenya, kalau handphonenya paling nggak memorinya harus agak gede dong ya. Kalau nggak kan berat banget ngedit. Iya sih, karena kan Mbak ngambil video juga, klipnya, footage-nya kan Mbak tetap ngambil dari kamera kan, terus pindahin ke handphone. Tapi di handphone Mbak itu nggak terlalu banyak kayak foto, video gitu Mbak nggak simpen, Vin. Mbak kalau misalnya kayak Mbak udah siap edit atau Mbak ambil video jalan-jalan atau foto jalan-jalan itu, Mbak langsung pindahin aja ke memori, apa sih namanya? Apa sih? Di iCloud-nya, di cloud. Bukan cloud sih, Mbak simpennya Dropbox. Apa sih Vin namanya? Drive. Apa ayo? Ya itu pokoknya gitu deh, yang kotak kecil gitu loh. Dropbox. Bukan, kotak kecil beneran, kotak kecil. Fold. Apa sih kotak kecil? Ayo. Aduh Beb, apa sih namanya? Files. Apa sih? G-Drive. Ya pokoknya itu deh. Ya itulah. Disimpannya di situ. Tapi kalau yang kayak daily life gitu, habis Mbak posting ya Mbak hapus semuanya. Oh gitu, gak disimpan-simpan. Enggak. Kamu simpennya di mana? Oh kamu pakai cloud ya? Aku iya pakai G-Drive. Aku simpan ke G-Drive. Kalau aku agak malas-malas juga ngapus itu. Jadi kalau udah ada warning storage-nya udah penuh, baru aku hapus gitu. Kalau nggak ada warning ya biarin aja terus di sana sampai beranak pinak. Dulu Mbak sempat simpan di itu, Vin. Jadi setiap kali jalan-jalan, begitu masuk hotel langsung Mbak update ke Flickr. Kan gratis tuh. 1 tera ya kalau nggak salah. Tapi masalahnya lama banget ininya, apa sih, downloadnya ke Flickr. Lama-lama Mbak lupa deh. Ya udah. Oke. Berarti kesimpulannya kalau kita ngomongin hobi yang menghabiskan uang dan nggak menghabiskan uang ya suka-suka lah ya, kalau emang uangnya banyak ya nggak apa-apa lah punya hobi yang menghabiskan uang. Ya nggak Mbak? Iya, jalan-jalan tuh hobi loh. Itu ngabisin duit banget loh. Iya sih benar juga. Iya. Betul. Iya kan? Terus kalau cewek-cewek ya mau jalan-jalan, sebelum jalan-jalan dari tempat ininya aja dia udah belanja banyak kan, beli baju, ini beli segala macem. Iya. Pernah loh ada teman Mbak Noni waktu itu mau pergi ke Four Seasons Country pas winter. Dia tuh kayak, "Non beli apa aja ya?" Terus Mbak Noni bilang ini kan mahal tuh, Vin. Beli coat, beli segala macem, terus kayak thermal. Dia bilang ini, "Gila, belum berangkat aja udah sekian juta belanjanya." Iya, jalan-jalan tuh bener ya, jalan-jalan tuh hobi mahal juga ya, tadi kita nggak sebut ya. Terus elektronik juga kan. Cuman kan kalau jalan-jalan terus ada yang ngomong nggak apa-apa, uangnya dihabiskan untuk jalan-jalan karena
harta paling berharga dalam hidup adalah pengalaman. Itu Mbak setuju kok, setuju. Betul, iya. Asal jangan ngutang ya jalan-jalannya. Maksudnya ya Iya sih, sebenarnya apapun hobinya, mau yang ngabisin uang, nggak ngabisin uang, ya itu, maksudnya ditakar juga lah ya, uang kita seberapa gitu. bener. Jangan bisanya cuma jalan-jalan kemana ya misalnya. Misalnya cuma bisa jalan-jalan dengan budget 1 juta, tapi bergaya-gaya 5 juta. Ih, gila, 4 jutanya dari mana? Benar. Iya, itu satu. Terus yang kedua sih, itu sih aku rasa kalau sekarang kita lagi pengen punya hobi apapun, di masa sekarang tuh jadi kayak mudah banget karena yang teknologi itu tadi kan. Gampang banget cari Iya. referensi. Bahkan kalau kita niatnya ingin menekuni dan menjadikan itu sebagai buat nyari duit, sama juga kan, misalnya suka masak, terus pengen bisa jualan, tinggal cari ke YouTube, ya kan? Iya. Benar. Iya. Dan yang paling penting kan namanya hobi bikin senang ya. Kalau Iya sih, pokoknya ya jangan terpaksa lah ya, namanya pun hobi. Kalau misalnya ada males banget nggak sih hobinya dipaksa? Kamu hobi dong masak gitu. tuh kalau masak dipaksa tuh nyebelin banget loh. Oh iya Mbak, garamnya pasti selalu kebanyakan. Sebenarnya apapun yang dipaksa emang ngeselin ya. Iya bener, makanya biar nggak kesel, kalau punya hobi ambil aja yang memang suka gitu. Iya, makanya Matt dulu suka bilang sama Mbak Noni, pokoknya bikin Mbak Noni ngerasa itu idenya Mbak Noni sendiri gitu loh. Misalnya mau masak gitu. Jangan bikin itu idenya Matt, karena kalau idenya Matt Mbak akan kesel. Jadi harus gimana caranya bikin supaya itu Mbak merasa, oh ini kan ide aku ya, jadi kayak Mbak bertanggung jawab gitu loh, Vin. Jadi Mbak lakukannya juga ya fun-fun aja gitu. Terus sampai sekarang juga masih tetap dijalanin kayak gitu sama Matt? Jadi kan misalnya dia mau makan apa gitu, nanti dia bilang, ini kayaknya lucu juga, jadi kayak gambar. Pokoknya visual nih, Vin. Mbak datang lihat, oh ya bagus juga ya, lucu juga ya gambarnya gitu kan. Lucu juga gambarnya adalah kunci kan. Kunci, oke. Di situ Mbak Noni akan beraksi mewujudkannya ya. Jadi nggak boleh gambarnya yang kayak cuman asal-asalan gitu, Mbak, kayak ini apaan tuh gitu. Oke, jadi kunci supaya Mbak Noni memasak makanan kita adalah kasih referensi gambar yang bagus dulu. Ya. Itu kan mempengaruhi ya. Kalau aku sih enggak sih. Serius. Maksudnya kalau aku ya gambar nomor kesekian, yang penting kayak misalnya aku pengen masak kentang goreng gitu, aku cari dulu kentang goreng. Oke. Terus aku enggak, kalau aku lihat bahannya, semudah apa bahan dan sesedikit apa bahan yang dibutuhkan gitu. Jadi kalau Mbak Noni betul-betul dari mata turun ke hati. Iya benar. Pokoknya Mbak ngerasa kayak, wah oh iya cantik juga ya ini. Jadi Mbak nggak peduli itu rasanya kayak apa. Maksudnya dari Mbak kan nggak tahu tuh nama makanannya. Kecuali Mbak udah tahu makanannya ya udah gitu. Tapi kalau nggak tahu tuh kayak itu bagus amat ya gitu, kayak misalnya sekarang tuh lagi asik ngomongin casserole green bean. Mbak ngerasa Mbak nggak pernah tuh Vin, tapi Mbak ngeliat tampilannya kok banget sih, kok cantik banget sih, itu aja Mbak bahas terus tiap hari. Berarti punya hobi juga melihat foto makanan yang cantik. Iya, memang benar sih foto makanan itu harus bagus. Oke Mbak Noni. Apalagi Mbak Noni kalau dari Mbak Noni soal hobi-hobian menghabiskan dan tidak menghabiskan uang ini? Sebenarnya mungkin jangan sampai ngabisin duit kali ya, nanti jadi susah. Iya, benar. Disesuaikan aja sama budgetnya. Budgetnya setiap orang. Iya. Dan kalau hobinya udah bikin happy, ya udah. Masa kita larang, Vin? Betul, setuju. Iya, nggak apa-apa. Mau punya hobi apapun, yang penting happy. Yang penting bikin happy dan nggak merugikan orang lain, itu ya. Iya, betul. Kalau hobi metikin tanaman orang kan itu merugikan orang lain gitu. Jadi nggak boleh punya hobi kayak gitu. Main ke rumah temen ternyata, aku mau potek ketek gitu ya. Itu hobi aku, motekin tanaman orang.
Oke, Mbak Doni. Kita akhiri. Ya, sampai di sini ya, Vin ya. Obrolan kita seputar hobi-hobian. Silakan lakukan hobi kalian, apapun juga. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Kita tabrakan. Coba lagi satu kali lagi. Oke, terima kasih sudah mendengarkan podcast kita kali ini. Kita bakal hadir lagi minggu depan dengan topik yang lainnya. Ya, Vin ya? Iya, terima kasih. Sampai jumpa. Bye. Bye.